Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Seperti perdebatan saya di JEK TV dengan Profesor Dr. Tamagola itu, Tamrin Tamagola. Ya. Perdebatan itu waktu itu saya bersama dengan almarhum A.M. Fatwa, Pak Profesor itu bersama dengan Reza Muharram, seorang kader PKI yang sangat pede, yang pernah berdebat keras dengan Bang Ridwan Saidi. Saudara Alfian, Anda jangan ngomong PKI lagi, PKI-nya sudah nggak ada. Wah. Kebetulan saya bawa ini. Di tangan saya ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang terakhir yang dilakukan di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Ya. Jadi ini adalah sebuah pedoman organisasi. Saya bacakan covernya saja. Di covernya disebutkan konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia PKI, diterbitkan Jalan Rakyat 2010. Jadi para hadirin semua, para jamaah, bapak dan ibu yang berbahagia, perbincangan kita pada pagi ini menurut saya, kalau kata bahasa anak-anak petamburannya, udah telat, udah telat. Mereka sudah bunuhi ulama-ulama kita, mereka sudah bubarkan FPI kita, mereka sudah halangi Hizbut Tahrir kita. Mereka sedang mengincar untuk membubarkan organisasi yang lain. Dan saya pikir sudah didengar di berbagai media, ada 3 yang sedang di TO. Ya. Saya katakan secara terbuka, yang paling awal akan dihabisi adalah Muhammadiyah. Sebetulnya ketika FPI saya sudah sampaikan 11 tahun yang lalu. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Ini agak rupa, saya sudah ingatkan beberapa tokoh-tokoh. Saya bilang, Bapak, Pak Kiai, pimpinan pesantren, musuh berat dari PKI itu sampean. Jenengan musuh yang paling diincer. Cuman susah, kalau kata bahasa Betawinya kagak berasa. Kalau dalam teori itu teori bubur panas, dihabisin dulu yang ideologis secara konsepsional, Hizbut Tahrir. Yang ekspresif nahi mungkar, FPI. Habis itu dibikin usulan pabrik miras, investasi miras. Nanti baru yang lain, lama-lama ini adalah sebuah perwujudan sebagaimana yang tercantum dalam buku Bahaya Komunisme yang ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Bapak Dr. Baharudin Lopa yang ditulis tahun 1967. Dalam halaman 21 alinea keempat disebutkan bahwa kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan repetisi, warming up. Kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1965 general repetisi, pengulangan, dan kita akan melangsungkan pemberontakan yang ketiga. Dan mereka sudah berhasil. Kalau dalam prolegnas terbaru kita dengar ada nomor 9 usulan pemerintah. Yang repotnya kita ini dikasih gula-gula karena undang-undang HIP tidak ada dalam prolegnas. Prolegnas yang dilansir oleh DPR beberapa hari belakangan ini tidak memunculkan lagi. Jadi tidak ada lagi undang-undang HIP. RUU HIP sudah entek, sudah delete, sudah tereliminasi. Hati-hati yang mereka munculkan RUU BPIP. Kita ingat siapa pemimpin BPIP pada awal dia menjabat, dia sudah bilang musuh utama Pancasila adalah agama. Tolong diperhatikan itu. Yang kedua, yang terbaru dia katakan kalahkan ayat suci dan menangkan konstitusi.
Makanya sekarang sudah mulai dihilangkan perda-perda syariah sejak awal periode 2014 sekitar 3.134 perda syariah itu dilikuidir, dieliminir. Sekarang yang paling anyar frase agama hilang dari seluruh pelajaran-pelajaran dan penjelasan-penjelasan strategi pendidikan kita 2020-2035. Sekarang guru-guru agama, sarjana agama tidak mendapatkan tempat dan tidak punya proyeksi dan tidak terakomodir sebagai calon PNS atau orang-orang yang punya posisi dari peran-peran kependidikan dan kebudayaan yang alokasinya memang kita harus tahu. APBN kita sejak beberapa waktu ini naik 20% buat pendidikan. Nanti kejauhan. Kita akan awali dulu. Kenapa cerita soal komunisme ini seolah-olah senyap? Kita akan melihat kenapa cerita tentang komunisme dianggap sebagai sesuatu yang boleh dibilang, siapa yang bicara? Ustaz Alfian Tanjung, paling ngomong PKI lagi. Saya sering ulang-ulang katakan para jamaah sekalian, komunisme PKI di Indonesia itu the real exist satu. Saya ingin sebut juga dalam bahasa lain, membahas soal PKI jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus dalam artian only one choice, bukan. Gerakan PKI, gerakan komunisme PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena sesungguhnya mereka sudah sangat menyatu dengan kehidupan di masyarakat. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jadi mereka mainkan betul dengan cara-cara yang sangat sedemikian rupa sehingga akhirnya tanpa sadar kita adalah orang yang rajin sholat tapi pandangan kita ateis. Jadi pandangan-pandangan ateis itu meluas di kalangan masyarakat karena mereka menganggap Tuhan itu ya harus disingkirkan. Kalau jamaah mau mendengar bagaimana pernyataan Bapak Profesor Dr. Amin Rais ketika bertemu pada tanggal 8 atau 9 yang kemarin hari dengan Bapak Presiden Joko Widodo, itu kalimat yang tajam sekali. Bapak harus waspada, nanti ada masalah di hari akhir. Kalau jamaah menangkap itu ada dua hal. Yang pertama, secara keimanan itu leksikal, yes. Tapi secara majas Allah patut diduga enggak percaya sama hari akhir. Kan ada ratu di ratu, the queen of red, the red of queen, yang menyatakan tidak percaya akan hari akhirat. Nah, kemarin jadi madam bansos, ya, korupsinya udah belasan triliun, nggak ada yang berani nangkep, ya. Di negeri ini kita memang melihat sandiwaranya terlalu jorok, terlalu norak, dan kita dipaksa untuk takut dengan ajaran agama kita sendiri. Kenapa komunisme begitu ganas dengan berbagai catatan sejarahnya tidak pernah terurai baik? Padahal dalam catatan buku Katastrofi Mendunia yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail disebutkan bahwa ada 120 juta orang yang dibunuh dengan kejam oleh komunisme sejak mereka memulai revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai bersudahannya perang Afghanistan ketika Najibullah dan Babrak Karmal dihabisi oleh mujahidin. Itu komunisme telah membunuh 120 juta orang. Belum tambahannya di masa Kim Jong Un II, belum tambahannya di tempat lain yang ada di Uighur Xinjiang, belum tambahannya mungkin jumlahnya sudah ada di atas angka 125 jutaan. Sementara Fatih Ocalan, salah satu sosiolog yang pernah melansir bahwa ada 250 juta manusia yang dibunuh oleh orang yang menganut haluan komunisme. Yang pertama, secara literatur, secara referensi di seluruh tulisan tentang sejarah, hampir tidak ada yang menerangkan berapa orang yang dibunuh oleh orang-orang yang menggunakan haluan komunisme dalam mengurus negaranya. Ini salah satu operasi intelijen mereka. Seluruh dunia, di seluruh kampus, di seluruh buku-buku tidak ada yang membahas angka persis yang mereka habisi.
Yang kedua, mereka selalu punya cara untuk menutupi mulut orang-orang untuk menerangkan tentang komunisme. Bayangkan para jamaah semua, dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebodohan saya yang mungkin lahirnya saya saja tahun 67. Ya. Tapi disayangkan kelompok Islam dan kelompok nasionalis ketika saya menyebut tahun 67 yang banyak senyum sinis dan senyum meremehkan. Tahukah Anda berapa umur Budiman Sujatmiko? Budiman di bawah saya jauh. Tokoh-tokoh PKI itu terhadap angkatan mudanya itu diwongke, bukan hanya dipuji, dikasih duit. Kenapa di DPR sekarang hampir 200 orang yang otak mereka, yang pandangan mereka, yang pilihan politik mereka, yang haluan politik mereka akan memaklumkan kalau PKI hidup kembali. Coba diminta diadakan semacam voting, PKI hidup lagi atau tidak, patut diduga di atas 40-60% akan setuju. Persoalannya kita memang udah nggak nganggap, karena gerakan mereka memang dibuat seperti itu. Jadi yang kuliah dimanapun, yang ngambil sosiologi, yang ngambil program doktor di Harvard University, di Minnesota University, memang nggak ada, karena memang dibuat tidak ada. Karena sesungguhnya komunisme ini adalah mainan daripada Zionisme internasional, Bavarian Illuminati. Jadi kalau kita bahas secara makro, itu nanti ada Komite 300, mereka akan turun titisannya Freemasonry, Illuminati, Bavarian Illuminati. Jadi jangan heran kalau kemarin Ustadz Zaim Saidi itu ditangkap. Karena sesungguhnya proses yang dia bangun selama kurang lebih 40 tahun untuk menyadarkan penggunaan dirham dan dinar, itu merupakan sebuah kebangunan yang harus disambut dengan cerdas oleh kita. Yang kedua adalah mereka menutupi siapapun yang ingin menerangkan itu. Bisakah jamaah tahu, kalau yang belum tahu, saya ini narasumber resmi negara. Alfian Tanjung narasumber resmi di Angkatan Darat, dari yang namanya Koramil sampai di Mabesat. Dari forum yang sangat umum sampai yang sangat rahasia. Terakhir saya sebelum ditangkap itu, saya memberikan pembekalan di Rakertas, rapat kerja terbatas Wantanas. Wantanas itu Dewan Ketahanan Nasional yang isinya adalah jenderal aktif, kepolisian dan seluruh angkatan tentara bintang 3, bintang 4 aktif, bukan pensiunan. Ketika saya datang tanggal 7 Februari, salah satu bapak panitia itu dengan agak lesu, wajahnya agak sendu, ajak ngobrol saya 4 mata. Ustadz, pembahasan soal komunisme PKI dilarang. Bisa nggak dibayangkan institusi negara melarang pembahasan ini? Mereka sebenarnya marah kalau boleh saya bilang. Karena mereka dalam dunia dinas kan, ya mereka kan tetap bawahan gitu kan, walaupun mereka bintang 3, bintang 4. Mana Ustadz ya? Saya senyum-senyum aja lah. Katanya kita anti PKI, masa bahas PKI nggak boleh? Ya, jadi biar jamaah tahu, karena ini juga terlanjur disiarkan seluruh Indonesia, seluruh dunia, biar tahu aja, ya seluruh kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia, memang ngebahas PKI udah nggak boleh, sama yang punya negeri. Coba selidiki sekarang BIN, Badan Intelijen Negara atau BIN itu hari ini tidak mempunyai desk komunis. Pernyataan saya terbuka dalam diskusi terbatas, saya sudah pertanyakan ketika ada Pak As'ad Ali yang pernah jadi wakil BIN. Jadi sekali lagi ini perjalanan seperti ada penyakit. Penyakit sedang mau wabah, virus penyebabnya dibiarkan, dokter spesialisnya, ya, ahli bedahnya di penjara. Ya, saya kan kena vonis 4 tahun. Jadi pakar PKI-nya masuk penjara, virus PKI nyebar terus. Lalu PKI nggak ada, yang bilang PKI itu hoax. Saya sudah bilang di mana kesempatan, siapapun tuan-tuan yang merasa punya kalimat itu, saya Alfian Tanjung secara terbuka, yuk kita ngobrol. Mau di acaranya Mata Najwa, mau di acara ILC, mau acara apa, saya akan bisa menjelaskan bahwa PKI the real comeback. PKI jelas sedang menunggu eksistensi secara de jure, yaitu pengesahan RUU BPIP.
Dieliminirnya undang-undang HIP itu hanya gula-gula. Karena disahkannya BPIP akan mendimensikan bahwa BPIP akan menjadi tombol saklar untuk mengatur Pancasila dan dia akan berfungsi sebagai komite sentral PKI. Saya bilang syaratnya dua. Kalau mau bicara soal gerakan PKI, kebangkitan PKI dengan saya yang banyak kekurangan ini syaratnya dua. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ya, mudah-mudahan ini didengar semua nih oleh siapapun, siapa namanya, Reza Muharram, siapa Waluyo Jati, siapa lagi namanya, Aam Sapulete, siapa lagi nama-nama yang mungkin dulu-dulu kader-kader yang sangat disayang oleh keluarganya Bapak SBY. Saya serba salah nih ngomong nih, ya, tapi itu yang saya tahu. Jadi kelompok-kelompok model Andi Arief, Yusuf Silanang, Desmond Mahesa, mereka nyebar semua, diaspora komunis menyebar. Sementara kita menganggap, wah Ustadz ngomong menyebut nama orang loh. Ya memang iya kok, tanya aja. Nah yang ketiga, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada bentuk performance casing. Apa ya, kalau kata bahasa orang kita ini, musang berbulu ayam ya. Luar biasa. Kader-kader mereka tuh ada yang hafal Quran, ada yang qori. Apalagi kalau kita melihat ketua umum hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15-17 Agustus tahun 2010 namanya Wahyu Setiaji. Kalau kita lihat performanya mirip seperti yang duduk di sab pertama ini. Wajahnya wajah santri, wajahnya wajah anak masjid. Wakil Ketua Umum namanya Teguh Karyadi, dia ada di Semarang. Sekarang sentral PKI ini sejak memasuki 2020 itu di Boyolali dan Semarang. Kondisi mereka konsinyir untuk membunuh tokoh-tokoh Islam yang menggelorakan perlawanan terhadap PKI. Sudah begitu mereka mengatakan di mana-mana, masih bilang PKI nggak ada. Saya udah bilang dari tadi, PKI direlkan nggak mungkin Pak, ini ADART Pak. ADART itu bukan dibikin di tukang cendol. Segoblok-gobloknya orang goblok juga ngerti ADART itu dibuat mesti ada pertemuan perwakilan representatif. Ini dihadiri oleh perwakilan 25 provinsi. Lalu pertanyaannya, polisi nggak tahu? Ya, tanya aja sama dia. Padahal masih ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Pasal 107 ayat A sampai E yang menyatakan bahwa barang siapa orang yang menjalankan, yang memasarkan, yang mengembangkan paham komunisme, leninisme, marxisme, mostongisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya adalah 20 tahun penjara. Yang nerangin bahaya PKI divonis 4 tahun. Saya tidak merasa sedang marah, saya tidak dalam kondisi emosional. Saya bilang, emang kita dipaksa jadi orang tolol. Ini kalau bahasanya Mas Rocky Gerung lebih ringan Pak ya, dungu. Jadi kita ini sekolah tinggi-tinggi, bahkan ketika revisi Undang-Undang ITE pun narasumber utamanya Nikita Mirzani. Wah, jelas kok, saya nggak ngarang-ngarang nih. Bukan pencemaran nama baik kok, orang terlansir kok di berbagai media. Nikita Mirzani dipanggil sebagai narasumber ahli untuk revisi Undang-Undang ITE. Nggak sekalian aja tuh mamang tukang cendol dipanggil. Negeri ini udah nggak keruan ini, antara sarap kalau bahasa Betawinya, setengah on. Nah, yang terakhir, kenapa gerakan komunisme tidak tersebar luas? Karena bohong berbalut bohong, habis bohong, bohong lagi. Jadi bohong itu hukum wajib, rukun wajib untuk orang-orang yang berpaham komunisme. Sama dengan Syiah, makanya berteman tuh dia. Jadi kalau kita dengar omongan si Denny Siregar, omongan Abu Janda, omongan si Dewi Tanjung, dekat-dekat lagi sama nama gua tuh. Ya. Ini adalah kader-kader yang sebetulnya la ilmaniyah, dan mereka bukan berjalan sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka di belakang mendapatkan backup, baik backup keamanan. Bayangkan saja. Hari pertama ketua KNPI dipecat hanya gara-gara menuntut Abu Janda, ditangkap gara-gara menghina agama. Orang mengusulkan orang yang merusak kerukunan, malah orang yang melaporkan yang seperti saya nih, Pak itu ada maling, ada maling. Jadi yang ditangkap oleh polisi bukan yang nyuri motor, yang ngasih tahu. Suka nggak suka itu fakta. Waduh, waktu-waktunya gimana ngatur nih? Mudah-mudahan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai
catatan 25 tahun gerakan PKI tahun 1996-2021. Konsolidasi mereka sejak tahun 66 tahun 1996 nanti akan saya perdengarkan di salah satu bahan yang bisa kita rujuk, menangkal PKI strategi menjaga keutuhan NKRI. Saya akan bacakan buku harian seorang pejabat yang sekarang masih menjabat sudah 4 periode di sebuah kementerian, namanya Dita Indahsari. Keren nggak? Orang yang terang-terangan ingin membangun kembali PKI, jadi pejabat di instansi kementerian titik-titik resmi. Apa isinya? Dalam buku harian yang ditulis oleh orang yang bernama Dita Indahsari, tertanggal 16 April 1996. Ya, 96 kan? Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun, buku hariannya ditulis tahun 96. 96 kurang 31 berapa? Dan Dita Indahsari pun umurnya jauh di bawah saya. Sementara tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis kalau mendengar pembahasan PKI oleh seorang Alfian Tanjung yang usianya pun sudah melampaui ambang 50 tahunan, usah cile, lele, tahu apa kamu? Tuh maaf ya. Saya bilang bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak lebih tahu daripada saya, bapak ngomong dong. Bapak nulis dong. Maaf ya, ini kelompok-kelompok nasionalis, kelompok Islam ini harus saya ya bukan nasihatin, ngingetin aja. Jangan merasa, saya ini pernah ngalamin, saya pernah mateni PKI. Iya, sekarang bapak pernah cerita ke cucu bapak aja dukung PKI. Karena banyak masyarakat sekarang mengeluh ternyata anak mereka yang kuliah, apalagi tadi moderator kuliah di UGM lu ya. UGM sarang PKI. Saya harus katakan itu. Kenapa acara-acara yang memang berat teman-teman HMI mental terus. Walaupun kalau kalimat saya berbahaya, tapi saya tidak ingin katakan dalam konteks keseluruhan. Karena memang kader-kader mereka ada model si Budiman Sujatmiko, kan pernah mondok di UGM. Ya, dan orang-orang yang mengaku UGM, entah UGM entah saya nggak tahu tuh. Ya, yang kontroversi itu, maka akhirnya Bambang Tri masuk penjara juga. Jadi gerakan-gerakan mereka memang dibangun dan kita lihat bagaimana pernyataan dalam. Jadi kalau tadi soal UGM saya ingin katakan dalam konteks memang terbelah serius. Kelompok Islam dulu ada yang namanya masjid apa Pak? Ada masjid kelompok masjid tuh. Saya dulu ngisi tahun 80-an tuh. Nah di Suhada tuh kelompok Islam. HMI aja, HMI Jogja dengan HMI Jakarta beda. HMI Jakarta masih berhubungan langsung dengan kita-kita, masih kenceng lawan PKI-nya. Kalau yang di Jogja nggak tahu, mungkin sekarang udah berubah. Yang saya tahu dulu mereka fun-fun aja, asik-asik aja gitu. Nah, mari saya perdengarkan pernyataan seorang tokoh tua mereka. Saya mohon nanti diberitahu kalau 5 menit lagi sudah harus berhenti. Nah, bahan ini kalau memang mau serius kita bisa 4-6 jam kalau memang mau dialognya untuk sampai pengertian bahwa kalau PKI-nya ada, lalu gimana? Dalam bab ketiga di buku ini, sistematika kebangkitan PKI, tertulis dalam pernyataan di pledoinya seorang Sudisman dalam sidang Mahmilub tahun 67. Jika saya mati, sudah tahu bukan berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Yang muda bilang PKI udah lahir, yang tua bilang nanti mau ada lagi, yang bukan PKI bilang PKI nggak ada. Ngaca dong, PKI nggak ada, yang bilang PKI itu hoax. Lah ini si Dita Indahsari dalam buku hariannya mengatakan memang casingnya ada 3. Casing tradisionalis nenek moyang model Karmel Budiarjo, MH Ibrahim, ya Ibrahim Isa, MH Lukman, Holwan Utapea. Nanti ada kelompok muda PRD yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko, sekarang namanya Agus Jabo. Dan PRD minggu ini, pekan ini, kemarin tanggal 27 bulan Februari, bukan tanggal 7 Maret kemarin, mereka meresmikan 4 kabupaten se-Jawa Tengah untuk eksistensi
PKI, PRD. PRD itu ada ART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Sekarang diganti dengan nama organisasi Islam banget. Ya, kita tulis organisasi Islam banget. Ini ada ART-nya gitu kira-kira. Tapi di dalamnya prinsip-prinsip proletariat, 7 setan desa, segala macam. Ya. Jadi PKI sekarang sudah di mana-mana. Di DPR RI udah 200-an lebih. Para pemimpin kota kabupaten di Indonesia, aduh saya nggak berani nyebut terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Jadi apa mau diomong sekarang bahwa memang mereka bergerak terus. Mereka bergerak terus dan terus bergerak. Sudah saya bahas tadi. Peristiwa 27 Juli 1997 baru kita ingat karena sebelumnya pada sekitar bulan April kita sudah pemilu. Dalam pemilu itu muncullah Mega Bintang, nomor paling bawah ya. Tapi kemudian dengan lahirnya PRD terjadilah sebuah kerusuhan yang membahayakan, yang muncullah satu lembaga berdasarkan ceramahnya si Ripka Ciptaning di televisi LaTV sebelum menjadi TV One menyatakan bahwa ada 20 juta orang PKI yang mencoblos partai titik-titik. Bukan saya dipanggil juga, divonis 2 tahun. Yang bicaranya Ripka Ciptaning yang bilang bahwa ada 15 juta orang PKI yang mencoblos partai tertentu. Lalu si pewawancara, penginterview wartawan TV tanya lagi, kan sekarang udah jauh Bu Ning. Ya kalau sekarang sekitar 20 juta. Lah yang bilang 20 juta orang itu mencoblos partai tertentu namanya Ripka Ciptaning. Nanti kita lihat siapa dia. Nah kita tengok bagaimana gerakan komunis ini begitu kuat. Ternyata dia masuk di posisi yang paling atas. Ketika Pak Harto mengundurkan diri, saya ingin mengatakan dalam bahasa lain, ada sayup-sayup terdengar Orde Lama Jilid 2. Apakah kita tidak pernah mengetahui dan berusaha tahu pembunuhan tokoh Islam di bulan Maret Mei 98, 144 orang dari Banyuwangi sampai Banten dibunuh dengan leher hampir putus, perut terburai, ususnya kuncah kemana-mana. Karena mereka diberikan labeling, di stigma dengan yang namanya dukun santet dan kolor hijau, akhirnya pembunuhan berlanjut di Ciamis sebanyak 200 orang, dan mereka rata-rata ustadz-ustadz di kampung-kampung yang dulunya adalah pemuda Ansor. Kemarin dilaporkan lagi saya oleh GP Ansor dengan tuduhan, nggak ngerti saya. Orang saya kasih tahu justru pemuda Ansor itu korban yang pernah dibunuhi oleh orang-orang PKI. Bu, yuk kita bareng-bareng yuk lawan mereka. Sampai membantai 89 orang tokoh Islam selama Oktober 2000 di Cianjur Selatan. Kongres PKI yang ke-8, kalau ini yang ke-10 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Mari kita lihat. Buku ini terbit bulan Juni tahun 2002. Aku bangga jadi anak PKI. Penulisnya namanya Ripka Ciptaning dan sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar tersebar. Kenapa bukan dia yang ditangkap? Kenapa harus Alfian Tanjung? Kenapa harus Gus Nur? Kenapa harus yang lain? Ini yang harus ditangkap ini karena dia melanggar undang-undang bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayatnya sampai telak. Apalagi yang paling babon melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, yang disahkan tanggal 5 Juli. Sekarang tanggal 11 Maret ini adalah Super Semar. Saya tidak mau bicara pro kontra. Kontra ini perdebatan ini panjang. Nah kita lihat bagaimana mereka mulai melakukan gerakan-gerakan. Temu raya kader PKI bulan Maret Pak, di Jakarta Pusat Pak. Nah ini pintu masuk mereka, amandemen Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60G oleh Mahkamah Konstitusi. Siapa ketua MK-nya saat itu? Silahkan cari Pak. Pasal 60G menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang pernah jadi orang PKI, pengurus PKI, simpatisan PKI diperbolehkan untuk menjadi anggota DPR, diperbolehkan menjadi eksekutif, dan diperbolehkan untuk jadi yudikatif. Apalagi yang mereka mau tuntut? Udah ada undang-undangnya. Mereka tuntut sekarang undang-undang KKR, mereka ini lagi sekarang. Memang mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Mari kita tengok si Ripka Ciptaning juga tuh yang nulis buku Aku Bangga Anak PKI.
Dalam koran Sore Sinar Harapan 18 Maret 2004, apa katanya? Hanya Front Nasakom saja yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis. Coba 2004 ini bocah udah berani ngomong begitu. Ini titisan Gerwani nih, karena memang ayahnya tokoh PKI Solo tahun 50-an. Ya. Judicial Review kader PKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan September tahun 2005, 500 kader-kader PKI yang usianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun yang jalannya udah pada miring-miring. Dari Blitar, dari Kediri, dari Boyolali, dari Semarang, dari Klaten. Datang mereka Pak ke Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat itu kalau tahun itu masih ada di dekat Harmoni. Coba bayangkan 500 orang. Gimana kita bisa bayangkan yang tua-tua tuh? Sementara kalau yang kelompok Islam saya tahulah ada yang cuma nostalgia sama nyalahin kita yang muda. Kamu tahu apa anak baru kemarin? Itu terus yang sering saya dengar tuh dari yang tua-tua. Saya nggak bisa, bukan marah ya Pak, bukan saya menghujat orang tua. Tolonglah bapak-bapak yang lebih tua, tolong kami yang muda yang kurang-kurang tuh dikasih tahu. Jangan dinyek-nyek, jangan diinyak-inyak. Akhirnya kita malas bahasnya. Saya karena terlanjur sudah melihat ini sebagai bagian daripada fardu kifayah, saya teruskan. Pak moderator saya dikasih tahu ya, kalau 5 menit lagi ya. Supaya jangan nih materinya masih cukup banyak. Apa yang mau kita katakan? Akhirnya orang ini bikin buku lagi. September 2005, kemarin bulan Juni 2002 dia udah bikin, sekarang terbit lagi Anak PKI Masuk Parlemen. Jadi kalau ada orang menyebut di DPR RI ada 200, bukan Alfian Tanjung yang ngomong asal jeblak. Dia sendiri kok yang mengumumkan kita masuk. Itu tadi, kenapa jadi yang bicara yang dipersoalkan? Yang berbuat dong yang dipersoalkan, melanggar undang-undang Pak. Ini mungkin jadi semangat untuk teman-teman di TNI, walaupun susah untuk semangat sekarang TNI-nya. Karena udah dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Ya. TNI yang berani bilang PKI ada, siap-siap masuk kotak. Ya. Saya punya pengalaman ketika saya ditahan di Lapas Porong, ada pembekalan di Medan. Saya dapat kabar dari teman-teman yang berkunjung. Mereka cerita, Ustadz, di Medan itu sekitar 1-2 bulan sebelum kami kemari katanya, itu ada pembekalan untuk pemuda-pemuda dari KNPI, dari pemuda PDI Perjuangan, pemuda P3, pemuda-pemuda Muhammadiyah dikumpulkan termasuk Ansor segala macam. Orang ini adalah nominator calon Panglima Kodam Bukit Barisan. Saudara-saudara, kita sekarang berada pada satu situasi yang membuat PKI menjadi begitu kuat dan eksis. Mestinya yang bahas ini Ustadz Alfian Tanjung. Diceplos disebut nama saya. Gara-gara nyebut nama saya, nama beliau dicoret jadi nominator dan akhirnya sekarang ada di kantor cukup dalam kotak markas besar Angkatan Darat. Ya, saya tidak menghujat ya Pak, ini fakta Pak. Di semua instansi kalau yang berani terang-terangan menyampaikan hati nuraninya, siap-siap jadi karyawan yang wajahnya cerah. Ya, karena nggak terlibat dengan mafia, nggak terlibat dengan sogok menyogok, nggak terlibat backup, rajinnya ke masjid, tapi duitnya nggak ada. Hidup sederhana. Di sini banyak bapak-bapak yang pernah jadi tentara, mesti tahu, ngerti maksud saya. Nah, pembentukan partai Papernas saya nggak bahas. Peristiwa Pakis Ruyung, ini kedatangan si Ripka Ciptaning. Kongres PKI yang ke-10 sudah saya bahas tadi. LKS, PKN SMU 2012. Ditetapkannya Mei libur nasional. Libur nasional 1 Mei 2014. Siapa presidennya saat itu? Belum presiden baru loh. 1 Mei libur nasional adalah rekomendasi komunisme internasional dalam Kongres tahun 1916. Ngomong apa? Karena memang kita akomodir kok. Kita coba sampai kepada hal yang pernah saya ikuti secara langsung selama 2015. Ulang tahun PKI yang ke-95. Kalau yang kemarin yang ke-100, kalau jamaah ikuti, yang ke-100 kemarin tuh tanggal 23 Mei 2020. Karena kan PKI itu dilahirkan tanggal 23 Mei 1920 setelah Kongres ISDV yang ke-7. Ya, namanya dulu Hindia Belanda, tapi sesungguhnya ya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini yang membuat saya dipersoalkan lah. Memang faktanya kok
Mereka mengadakan ulang tahun PKI ke-95 tanggal 24 Mei 2019 di Parakan Temanggung. Sabtunya sehari sebelumnya di aula kantor NU cabang Kendal. Masa gara-gara saya nulis gini lalu saya dilaporkan ke polisi? Ada juga Anda cari panitianya, bener nggak kemarin ada di sini? Marahin, gua yang disalahin. Ini fakta kok. Ini fakta memang. Nah, kenapa bisa terjadi sebuah organisasi yang sesungguhnya jadi inceran PKI malah membiarkan PKI berulang tahun di kantor Anda? Jangan malah gue yang dimarahin. Saya dengar di beberapa, diserang saya. Tapi sayangnya saya nggak dihadirkan. Karena ada seminar besar di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta membahas tentang PKI. Wartawan tanya, Mbak Ning ngomongnya cacus gitu. Tapi kok di sini nggak ada Ustadz Alfian Tanjung. Nah, itu berarti orang-orang PKI itu biasa aksi sepihak, nggak berani kalau menurut saya. Beraninya main belakang, main tusuk, main fitnah, main menyebarkan berita bohong. Saya nyatakan kalau ada orang-orang PKI yang ngaku PKI, asal Anda bisa sportif, mendingan Anda katakan saja isyhadu bi anal PKI. Keren itu. Jadi jelas kita perangnya. Jangan bilang enggak terus padahal Anda maunya ke situ juga. Pemutaran film Senyap, ini saya sudah tanya pada Pak Taufik Ismail. Film Senyap ini dibuat oleh seorang sutradara yang tidak terpakai di Hollywood. Sutradara yang tereliminir karena nggak becus, nggak disiplin dan sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etik seorang sinematografis. Ya, di kita tuh kok yang penting orang bule, orang Amerika. Udah tahu di kampung udah kadaluarsa nggak dipakai. Saya kan tanya, Pak ini film apa nih? Ini film dibuat oleh orang yang nggak punya kerjaan dan dia nggak punya job di Amerika. Peringatan ulang tahun ke-70 di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Sumatera Barat, tamat itu bendera PKI berkibar se-Indonesia. Ada 57 titik sejak tahun 2003 sampai 2013. Dari Aceh sampai Ambon itu pengibaran bendera PKI sudah dilakukan secara merata. Lalu Mas bilang PKI-nya di mana? Ngaca Pak, ente masih ngomong gitu terus. Yang jawab siapa? Pak Riamiza Triakudu kok dulu Menhan periode yang lalu. Apa kata Pak Riamiza Triakudu sebagai jenderal purnawirawan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, PKI tidak bangkit, patut diduga dia PKI-nya. Bukan kata saya, kata Pak Riamizat. Pak Riamizat aja ngomong begitu, ente bilang kagak ada, bilang hoax lagi, jangan-jangan ente yang PKI. Bukan kata saya, kata Pak Riamizat. Tangkep Pak Riamizatnya. Nah, Kongres PRD yang ke-8 tanggal 24-26 Maret 2015 di Hotel Akasia Jakarta Pusat. Terbit buku sejarah kini, sebenarnya aslinya sejarah PKI untuk pemula. Ini yang garap namanya Hilmar Farid. Sekarang dialah pejabat yang telah menghilangkan frasa agama di Kemendikbud. Namanya Hilmar Farid. Jadi orang-orang PKI itu udah terang-terangan di mana-mana. Kitanya aja. Siapa yang ngomong? Alfian. Alfian tuh nggak ilmiah. Dia mah kayaknya orang stres tuh si Alfian. Begitu terus saya tahu tuh. Saya udah dengar kok di mana-mana. Saya bilang, Bapak di sini di ruangan ini kalau masih bilang PKI nggak ada, kalau bahasa Betawinya gua tantang loh. Syaratnya 2 ya. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Ya, kalau itu bisa Anda jamin, saya hadepin walaupun Anda profesor, doktor, guru besar sejarah sekalipun. Karena ini terjadi ketika sidang saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembacaan vonis sidang saya di Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 30 bulan Mei tahun 2018. Apa bunyi vonis dari para hakim yang ada di depan? Setelah melalui berbagai ragam persidangan dalam beberapa kali pertemuan, Saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara tidaklah termasuk perbuatan kriminal. Maka dengan ini Saudara Alfian dinyatakan bebas. Vonisnya bebas, tapi di penjara 2 tahun. Tahu nggak yang nuntut saya kasasi? Polisi coba. Itu nggak keruan, orang udah mati jadi tersangka. Kalau sidang udah berlangsung itu urusannya pengadilan dengan kejaksaan. Bintang pakai banyak, sampai bintangnya 13 bintangnya. Tapi giliran tuntutan kasasi pakai konferensi pers, ada tuh di YouTube. Saya juga nontonnya ketawa. Gimana sih? Ya udah, kalau kita gitu-gitu kan kita kena lagi. Emang gini ini udah pada gelo.
Kalau sudah persidangan Pak, menurut yang saya tahu, kalau orang udah masuk sidang, sudah P21 serahkan ke pengadilan, kan gitu. Pengadilan urusan dengan kejaksaan. Kalau ada apa-apa ya jaksa dong yang komplain, bukan Mabes Polri. Ribet dah. Nggak tahu Indonesia ini mau jadi apa berikut ini. Ya nanti kita dialog aja kalau ada waktu. Yang jelas tahun 2016 yaitu kelakuan mereka. Dan mereka sudah terang-terangan akhirnya mereka mengadakan simposium PKI tanggal 18-21 April di area duta, persis di depan patung Tani. Patung Tani itu adalah petani yang bersenjata. Itu kalau kita main simbol, kenapa ngadain di situ? Tuh kita tuh yang baju merah tuh saya tuh. Kita cuma bisa bawa nggak sampai 40 orang untuk menolak. Karena kita mampir ke kantor PII di Menteng Raya 58, pada nggak mau. Males nggak jelas tuh, susah. Yang muda-muda yang katanya markas perlawanan tahun 60-an nggak mau. Ya saya walaupun cuma semampu saya, anak-anak taruna muslim, pokoknya kita lawan dulu walaupun kita cuma bawa secangkir air. Nah mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bagaimana kemudian penetapan 1 Juni 2016 sebagai Hari Pancasila. Dah 2017, 2018 saya dalam penjara, nanti diterangin aja dah. Ya, sampai sekarang 2020 dan kita harus tahu mereka tinggal menunggu pengesahan Undang-Undang BPIP. Undang-Undang BPIP selesailah Indonesia menjadi negara yang berhaluan komunis secara de jure dan de facto. Mari kita nikmati kelakuan mereka sebagaimana di Angola atau sebagaimana di Zimbabwe atau di Tibet. Sesungguhnya hatiku luka mengatakan ini, tapi mau diapain lagi, emang gak percayaan. Kesimpulan saja, PKI bangkit secara sistematis mengarah untuk eksisnya kelembagaan dia sebagai partai atau sebagai konstitusi atau sebagai substitusi atau sebagai translasi. Udah kalau baca matematika ini mereka main di semua titik. Karena ini memang kerjanya kan kerja Zionis, Freemason, the New World Order. Sebenarnya ini lelehan-lelehan dari spermanya cucu Dajjal ini. Ya, kalau kita belajar dalam kerangka makro. Cuman saya karena spesialis PKI, saya PKI aja yang saya bahas dah. Kalau mau kita tarik pasti walan tarada'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jelas itu. Jadi sini adalah gerakan komunisnya, Syiahnya, Ahmadiyahnya dan kawan-kawannya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Harus dilakukan perlawanan secara konstitusional. Ya, sekarang DPR RI-nya bayangin aja orang mau mempertanyakan mic-nya dimatiin. Ya, Omnibus Law, wah keren itu, undang-undang gelondongan. Ya. Perlu adanya solusi yang masif, sistematik, terstruktur dan berkelanjutan. Tapi saya bicaranya cuma bisa nulis. Kemana lagi? Pakar PKI aja di penjara. Luar biasa, keren Indonesia keren. Nah, keberadaan satuan aksi dibutuhkan dari pusat sampai daerah dan saya tidak tahu di mana bisa dibangun. Karena kita sekarang harus jujur, kita punya masjid megah, kita punya jamaah seperti ini. Sekarang ini harinya hari tanggal merah, hari libur. Coba lihat kiri kanan, mana anak remajanya? Nol kan? Nggak ada. Saya keliling Indonesia pun begitu yang saya temukan. Ini waktu suruk sudah masuk, bapak-bapak sudah mulai bersolat. Saya pikir, saya tidak tahu bagaimana komitmen waktunya. Terakhir dari saya, ini dalam persiapan. Karena Xi Jinping telah mengadakan perintah keras untuk menghabisi seluruh gerakan perlawanan. Jadi pembubaran FPI bukan hanya semata-mata ada backup daripada bandar dan para bangkong-bangkong, biong-biong yang menjadi bandar-bandarnya bandar, oligarki-oligarki bangkong. Sesungguhnya ada instruksi langsung dari Xi Jinping yang memberikan penegasan, habisi seluruh orang yang melawan kebangkitan komunis di Indonesia. Kepada siapa itu dinyatakan? Tergantung dialog yang berkembang kalau ada. Kalau tidak ada, lain waktu kita ketemu, entah saya entah berani entah enggak saya ngomong begini terbuka. Ya, karena ini baru intro. Mohon maaf, mungkin ada yang agak terselingkung-seling sedikit. Yang jelas saya katakan seluruh yang saya nyatakan itu adalah hal yang pernah saya temui langsung dan mereka mengakui sebagai bentuk-bentuk reinkarnasi PKI secara kelembagaan, secara misi ideologi, secara pemenangan konstitusi. Sekian dulu karena waktunya kelihatannya sudah harus dicukupkan. Saya tidak tahu nanti moderator yang kasih alokasi waktu. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu dan para seluruh pemirsa yang menyimak.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. PKI bangkit kembali dan catat orang-orang PKI, kami akan lawan Anda sampai tetes darah yang penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, tampaknya sudah mulai panas nih situasi ini dengan penjelasan Ustadz Alfian Tanjung. Nah, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, ada hal yang ingin kami sampaikan. Di depan itu nanti ada buku-buku yang berkenaan dengan PKI. Yang satu, nomor 1, menangkal kebangkitan PKI. Yang kedua, bahaya komunisme. Yang ketiga, banjir darah. Jadi kalau kita ingin tahu apa-apa yang termasuk dalam buku tersebut, kita beli buku tersebut karena memang ini penting untuk kita baca. Jamaah sekalian, pada sesi pertama ini 3 orang penanya kami persilakan. Setelah kemudian kita lanjutkan sesi kedua nanti. Oke, Pak Hadi yang kedua. Oke, Pak Hadi silakan Pak Hadi. Terima kasih Pak Dokter. Untuk Ustadz, yang ingin saya tanyakan sebenarnya singkat saja. Saya ingin dapat penjelasan kira-kira benang merah antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan perkara PKI itu gimana? Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ini sebelum dijawab, yang kedua dulu, silakan. Oh itu, silakan. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Antum sekarang berarti TAP MPRS yang 25 tahun 66 apakah sudah dicabut itu? Makanya kayaknya sembarangan aja mereka berjalan dengan mudah. Terima kasih. Ya, kedua, yang ketiga. Oh, silakan ini, depan ini. Ya, jadi kita 3 penanya dulu dijawab, nanti kita masuk terima berikutnya. Terima kasih Pak. Kami dari Jemaah Darussalam Kota Sata Pak. Pertanyaannya gini Pak, bukan pertanyaan sebetulnya Pak. Ini yang disampaikan dengan Ustadz Alfian Tanjung itu sudah baik kalau menurut saya Pak. Sekarang tinggal kitanya nih Pak, umat Islamnya Pak. Karena umat Islam ini kalau menurut saya sekarang ini masih mempunyai pikiran ubud dunia. Kalau mungkin ini secara langsung terkikis, itu akan habis Pak. Nah, kebanyakan yang teman-teman ini yang nggak sadar Pak. Oke lah, yang ubud di dunia itu kalau menurut saya kebanyakan dari kelompoknya 01. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah. Ini Ustadz 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, hubungannya seperti apa. Yang kedua mengenai TAP MPRS apakah sudah hilang. Yang ketiga mengenai umat Islam yang kebanyakan sudah hubud dunia, itu bagaimana? Silakan saya jawab dulu. Saya dalam posisi ingin memfeedback saja, tidak menjawab karena saya juga banyak hal yang harus saya pelajari lanjut. Kepada Pak Hadi tadi pertanyaan luar biasa ya. Saya dikirimi 2 bundel besar dari teman-teman UGM, terutama kelompok teman-teman HMI yang punya keseriusan dosen-dosen ya, termasuk si Zainal Arifin Mukhtar, Bang Uceng ya. Jadi saya tadi kalau saya nyebut-nyebut UGM jangan Anda lalu tersinggung. Memang di sana memang saya pernah ada acara di UGM itu gagal gara-gara narasumbernya saya gitu. Berarti memang anak-anak yang PKI-nya memang cukup, anak-anak HMI pada ngeluh, maaf ya Bang ya, udah datang nggak bisa diri, ya udah nggak apa-apa, biar aja. Namanya juga mereka nggak suka cara-cara yang sportif ya. Nah, saya ingin katakan pertanyaan Bapak sudah Bapak jawab sendiri dengan pernyataan yang ingin saya katakan. Ini kan undang-undang gelondongan, gila ini PKI banget loh, ini komunis banget. Bayangin orang bisa dipecat semaunya, nggak dapat pesangon. Wah ini kalau kita baca, saya baca kajian akademiknya apa bagus sekali. Waduh saya bilang, saya nggak paham ya di negeri ini ada pemerintah bikin peraturan yang isinya untuk menyengsarakan rakyatnya total. Saya nggak ngerti lagi Pak. Jadi kalau kita baca Quran udah benar-benar tadi imam kita udah bacain Quran ayatnya bagus. Atau dalam ayat lain Allah katakan laqad ja'akum azizun alaihim anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Jadi kalau dalam bahasa sederhananya pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa Pak. 38,5 triliunnya udah entek. Udah kanyut. Jadi rel kereta api yang nggak jadi dipakai. Aduh, mau kamu taruh di mana? Saya bilang seperti orang, Bapak punya restoran. Restoran Bapak besar, saya bawa rombongan 500 orang Pak. Bapak teman saya. Pak, ini saya bawa teman-teman 500 orang. Boleh ya Pak makan di restoran Bapak, ngutang dulu ya. Kira-kira gitu ya, mudah-mudahan Jawa ngerti. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat. Karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu, boleh masuk, mana bayaran. Uangnya udah kagak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap itu. Tangkap dan hukum mati mestinya yang nggak pakai uang itu. Siapa yang bilang boleh itu? Yang nyuruh-nyuruh pakai uang itu tuh harusnya ditangkap. Itu orang puluhan tahun nabung mau pergi haji. Tukang beca, tukang kupon, nabung berpuluh tahun giliran mau berangkat kagak jadi karena mau duitnya kagak ada, nggak bayar. Ntar Saudi nggak mau bawa, ya Etihad nggak mau bawa. Nah kesimpulannya buat Pak Hadi, Omnibus Law adalah sekali gebuk semuanya kena. Wah udah gitulah Pak ya. Saya baca penjelasan ada satu analisa ininya, terus per undang-undangnya dibahas. Kok aneh, ada undang-undang dibuat bukan buat mensejahterakan rakyat, bukan buat menyenangkan rakyat, bukan buat memudahkan rakyat. Saya enggak tahu. Ini persis pernyataan Soekarno. Satu waktu nanti kalian akan berhadapan dengan pemimpin negara, pemimpin negeri ini yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata gua loh, itu kata pemimpin yang lu puja-puja, lu yang lu bawa-bawa tuh fotonya kalau kampanye. Kampanye kan lu yang bawa-bawa terus tuh fotonya si beliau. Beliau pernah bilang satu waktu nanti akan ada rezim yang mengurus negeri ini kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata saya, coba aja lihat tuh di buku di bawah bendera revolusi, baca aja semua tuh gitu-gitu. Ya Pak Hadi, mungkin saya bilang saya bukan menjawab, saya cuma mau kasih tahu Bapak sebenarnya udah berasa ini kesono nih. Saya cuma negesin aja Pak. Yes, bahwa memang Omnibus Law itu adalah blabak-blubuk undang-undang gelondongan gitu ya. Bayangin halamannya pindah-pindah. Pasal ini menurut pasal 5A dinyatakan begini. Ternyata di undang-undang nggak ada pasal 5A, adanya pasal 5 saja. Aduh, nggak tahu deh.